Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad wa amarna an tazawwada bihal yawmil ma'ad. La ilaha illallah waliyyul muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akbarul jawadil karim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mawsuufu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Yang saya muliakan para kiai, para hujaj, para waktu talqin yang hadir sore hari ini, ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang saya muliakan, terkhusus para pemangku manaqib, kita ikhwan semuanya di seluruh dunia yang hadir sore hari ini, para penggerak manaqib, Teh Haji Susi Umi Syahid, para donatur yang selalu istiqomah menyumbangkan donasinya, ada Ibu Wahduni di Inggris, ada Ibu Kartini di Amerika sana, di Texas, dan semua para donatur, semoga Allah berikan keberkahan atas rezeki, atas semuanya dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang kita terima, yang kita rasakan hingga sore hari ini. Salawat dan salam untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau yang diwariskan kepada guru kita semuanya menjadi pengamal, para pecinta kesucian jiwa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, izinkan sore hari ini kita mengulas firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akrakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semuanya min zakarin, dari golongan laki-laki, wa unta, dan golongan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kamu semuanya syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia, indallahi, di sisi Allah, adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, dan maha mengenal. Ayat ini banyak dibahas oleh para sosiolog, oleh para ilmuwan, dianggap sebagai dalil dari ayat multikultural. Di mana dalam ayat ini Allah menyapa para manusia agar manusia semuanya itu yang diciptakan oleh Allah dengan bermacam-macam bangsa, bermacam-macam suku, semuanya itu dari golongan laki-laki dan perempuan yang ada di alam semesta ini adalah sebuah kaidah umum, di mana kemudian manusia di hadapan Allah itu adalah sama sesungguhnya. Tidak ada perbedaan meskipun kita semuanya berbeda. Kita berbeda bahasa, kita berbeda warna kulit, kita berbeda tinggi badan dan seterusnya.
semua perbedaan-perbedaan ini adalah dalam rangka kemudian kita semuanya saling mengenal. Ayat ini ingin menegaskan bahwa kalau kita ingin mulia di hadapan manusia, maka kita semuanya harus mempunyai kapasitas. Kita harus mempunyai kompetensi, di mana dengan kapasitas dan kompetensi tadi, kita semuanya akan diperhitungkan oleh manusia. Sehingga kemudian dengan kompetensi tadi, dengan ilmu yang dimiliki, manusia akan mulia di hadapan manusia. Karena kemudian dengan keilmuan seseorang, dengan skill seseorang, dengan keahlian seseorang yang dimiliki, dia akan mempunyai peranan yang berbeda-beda di lingkungannya. Baik itu secara sosialnya, dalam hal politisnya, dalam hal budayanya, kita semuanya akan berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan ini adalah sebagai sebuah kewajaran. Dan memang kita harus berbeda. Supaya apa? Bahwa kemudian kita bisa saling punya sikap untuk saling menghormati, saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan kata lain, bahwa perbedaan itu adalah rahmat dari Allah. Perbedaan itu adalah anugerah. Bagaimana disebut anugerah? Kita bisa contohkan, ambil contohnya. Jika di alam semesta ini semuanya laki-laki, betapa garingnya hidup ini. Jika Allah hanya menciptakan perempuan saja, tidak ada laki-lakinya, mungkin juga akan aneh juga. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan cara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada senang, ada duka. Ada laki-laki, ada perempuan. Itu semuanya adalah kemudian berbeda-beda. Dan dari perbedaan tersebut ada rahmat di dalamnya. Ikhwan dan akhwat, ayat ini adalah ayat yang menunjukkan keumuman bahwa meskipun sesama manusia, baik laki-laki atau perempuan, mempunyai kedudukan yang berbeda-beda di antara kita semuanya. Ada yang menjadi bawahan, ada yang menjadi atasan, ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Itu semua adalah strata sosial yang menunjukkan perbedaan di antara kita semuanya. Tetapi ingat bahwa meskipun sesama manusia ada perbedaan, di antara manusia ada kasta-kasta yang disadari atau tidak, itu semuanya adalah menunjukkan kemuliaan hanya di hadapan manusia saja. Allah menggarisbawahi bahwa kemuliaan itu, perbedaan ataupun kasta atau strata sosial yang ada kita miliki saat ini, itu hanya berlaku untuk urusan manusia. Tetapi di hadapan Allah, itu tidak berlaku sama sekali. Kenapa? Karena Allah sudah menggarisbawahi bahwa orang yang akan mulia di sisi Allah, orang yang akan diangkat derajatnya di hadapan Allah, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena apapun yang dimiliki saat ini, tetapi yang akan menjadi mulia, yang akan menyebabkan mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Akramakum ini menggunakan isim tafdil, isim yang bermakna lebih. Akrama sama seperti kata kabirun, besar, ketika ada alif di depannya menggunakan isim tafdil akbarun, berarti yang paling besar. Inna akrama, yang paling mulia di sisi Allah, indallah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Atqakum di sini pun menggunakan isim tafdil, adalah orang yang paling bagus takwanya. Nah, inilah yang menjadi syarat bagi kita semuanya, bahwa meskipun kita menjadi orang kaya di dunia ini, orang yang menjadi pemimpin, menjadi presiden, menjadi apapun kedudukan kita di dunia ini, itu akan menjadi jaminan bagi kita untuk mulia di sisi Allah. Maka bagaimanakah caranya
agar kita menjadi orang yang paling takwa di hadapan Allah? Inilah pertanyaan besarnya. Bahwa untuk menjadi orang yang paling bertakwa, itu harus ada rumusnya, harus ada ilmunya, harus ada guideline-nya, agar kemudian kita hidup dalam ketakwaan yang sempurna. Takwa diartikan oleh para alim ulama adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu adalah makna daripada ketakwaan. Lebih mendalam, Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa bagaimana kita semuanya bisa menjalankan semua perintah Allah, bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah, kalau kemudian tidak ada Allah di dalam diri kita. Sehingga Profesor Dr. Quraish Shihab mengatakan bahwa takwa itu adalah hadirnya Allah. Keberadaan Allah di dalam diri kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita berkesempatan, kapan dan dimanapun kita berada, maka harus ada Allah di dalam diri kita. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menghadirkan Allah dalam diri kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Setiap detiknya itu harus ada kehadiran Allah. Maka bersyukurlah bagi kita semuanya yang telah ada nama Ismul A'zam tertanam dalam kalbu kita. Bahwa masih banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya menghadirkan Allah dalam dirinya, menghadirkan Allah dalam setiap detak jantungnya, karena mereka itu semuanya belum bertemu dengan guide-nya, bertemu dengan wasilahnya, belum bertemu dengan guru yang bisa menghadirkan Allah kapan dan dimanapun mereka berada. Ikhwan dan akhwat, bahwa ayat di atas kemudian ditegaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam sabdanya, Kanjeng Nabi mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak akan melihat, ila ajsamikum, kepada jenis-jenis rupamu, kepada golongan-golonganmu, kepada pangkatmu, wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat kepada rupamu, seganteng apa kamu, secantik apa kamu, walakin yang zuru, tetapi Allah akan melihat ila qulubikum, kepada hati kamu semuanya, wa a'malikum. Nah, ini hadis yang kemudian menegaskan bahwa supaya kita bisa menjalankan semua perintah Allah, bisa menjauhi larangan-larangan Allah, maka kemudian Rasul dengan tegas menegaskan bahwa Allah akan melihat apakah ada Allah di dalam dada kita. Mengapa demikian? Karena kemudian ini sesuai dengan apa yang dituliskan oleh guru kita dalam Fadhailus Syuhur. Beliau mengutip salah satu hadis yang di dalamnya kemudian menerangkan tentang keberadaan takwa itu hanya ada di dalam dada. Abah Aus menulis dalam Fadhailus Syuhur mengatakan, Ad-dinu hahuna, ad-dinu hahuna, ad-dinu hahuna. Ini adalah isyarah dari Kanjeng Nabi Muhammad ketika berkumpul dengan para sahabatnya dengan menunjukkan ke dalam dadanya, kepada dadanya 3 kali, ad-dinu hahuna, ad-dinu hahuna, ad-dinu hahuna. Agama ada di sini, agama ada di sini. Di hadis yang lain dikatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, dengan menunjuk ke dalam dada sebanyak 3 kali. 3 hadis ini untuk menegaskan kepada kita semuanya bahwa kenapa qalbu menjadi sesuatu parameter untuk hadirnya ketakwaan. Karena
Imam Ghazali mengatakan kolbu adalah raja bagi tubuh kita. Hati adalah raja bagi anggota tubuh yang lainnya. Ketika rajanya bijaksana, rajanya itu luar biasa, rajanya itu mengarahkan kepada kebaikan, maka bisa dipastikan anggota tubuh yang lainnya, para prajuritnya, akan menjadi prajurit yang melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena kolbunya, rajanya, itu adalah raja yang baik. Namun sebaliknya, jika rajanya adalah raja yang jahat, raja yang tidak taat kepada Allah, maka bisa dipastikan bahwa anggota tubuh manusia itu pun akan tergerak kepada kemaksiatan kepada Allah. Nah, inilah kemudian mengapa Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa Allah tidak akan melihat rupa kita. Allah tidak akan melihat pangkat dan golongan kita. Tapi yang akan dilihat oleh Allah dari diri kita adalah dadanya. Apakah di dalam dada kita sudah ada nama Allah di dalamnya? Apakah kemudian ketakwaan itu sudah hadir di dalamnya? Karena takwa itu adalah berada dalam inti kalimat la ilaha illallah, sebagaimana yang dituliskan oleh guru kita, Panggus Abah Anam dalam kitab Miftahus Sudur, bahwa la ilaha illallah adalah kalimat takwa, la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah, la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Ketika kita sudah menggenggam kalimat la ilaha illallah, ketika kita dalam dadanya sudah ada Ismul Azam, nama yang paling agung, intisari dari la ilaha illallah, maka sesungguhnya ketakwaan itu sudah ada di dalam diri kita. Ikhwan dan akhwat semuanya, sekali lagi bahwa kita hanya tinggal bersyukur kepada Allah. Kita sudah dipertemukan dengan guru yang sudah mengajarkan kepada kita tentang kalimat takwa. Kita sudah bersama guru yang selalu membimbing kita agar kalbu kita itu bisa fokus, bisa istiqomah, mendenyutkan, mengingatkan, menzikirkan Ismul A'zam, nama Allah yang paling utama. Bersyukurlah kita semuanya selalu bersama dengan guru, dilihat oleh guru, dipandang oleh guru, dinasehati oleh guru yang selalu menyayangi kita semuanya, karena guru kita paham bahwa ketakwaan kita itu bukanlah ketakwaan yang sudah stabil, karena ketakwaan kita itu sifatnya adalah sesuatu yang bertambah dan berkurang. Kalau lagi susah, itu biasanya ketakwaan kita itu akan meningkat. Kalau lagi senang, itu apa lagi? Takwanya itu akan tambah. Itu adalah ketakwaan daripada jenisnya manusia. Tapi kadang-kadang ketika manusia itu lupa, maka semuanya akan menjadi hilang. Atau kita ingat ketika kita bahagia saja. Kita tidak ingat kepada Allah kalau misalkan kemudian kita sedang susah. Ada sebaliknya. Ada orang yang ingat kepada Allah ketika susah, tapi giliran senang, dia lupa kepada Allah. Dan itu semuanya sudah dipahami oleh guru kita, bahwa kita semua adalah jenis-jenis murid yang seperti itu, yang belum bisa beristiqomah untuk kemudian mendawamkan ingatnya kepada Allah, mendawamkan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita semuanya adalah murid-murid yang masih membutuhkan bimbingan dari guru kita semuanya. Dan alhamdulillah, Panggus Abah Aos adalah mursyid yang selalu mendengarkan kita, yang selalu memantau kita, yang selalu mengarahkan kita. Dan guru kita adalah guru yang paling sabar terhadap murid-muridnya, karena kita tahu bahwa kita semuanya adalah murid-murid yang masih membandel, murid-murid yang masih suka melawan, murid-murid yang suka membangkang atas semua anjuran dan perintah maklumat dari guru kita semuanya. Mudah-mudahan dengan terus kita bersama dengan guru, terus kita semuanya hadir berada dalam lingkaran guru, itu kita semuanya akan mendapatkan tarikan dari guru kita. Kita masih
kebawa, ketarik oleh magnetnya guru kita, sehingga kemudian walaupun kita murid yang lalai, murid yang kurang pandai bersyukur, murid yang masih bandel, murid yang masih membangkang, kita semuanya mudah-mudahan masih berada dalam jangkauan pandangan parameter dan radarnya guru kita, sehingga kemudian kita pelan-pelan bersabar untuk kemudian bisa istiqomah menjalankan amaliyah semuanya yang dicontohkan oleh guru kita. Karena dengan kita semuanya mengikuti apa yang dicontohkan oleh guru dalam amaliyah harian, amaliyah mingguan, amaliyah bulanan atau amaliyah tahunan, maka itu adalah salah satu indikasi bahwa ketakwaan itu sedang berada dalam radar yang baik, dalam konsentrasi yang baik, sehingga kemudian ketakwaan kita akan terus meningkat, sehingga mudah-mudahan kita dijadikan oleh guru kita sebagai murid-murid yang paling bagus takwanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Berkah semuanya, segalanya, selamanya di karomati Pangeran Awas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.